Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arif Hidayatullah. Saya dari Teknik Lingkungan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan aneka tools yang ada di software ArcGIS khususnya, yaitu ArcMap dan ArcCatalog. Check it out. Baiklah, GIS atau Geographic Information System bisa dibuat melalui salah satunya yaitu software dari ArcGIS. Nah, di sini dalam ArcGIS itu ada ArcMap. Oke, kita buka ArcMap-nya. Nah, fitur-fitur ArcMaps di sini adalah tempat untuk menginput data, mengedit, menganalisis, dan membuat peta. Jadi konsepnya di sini ya, kalau kalian buka ArcMap itu kalian membuat peta berisikan data-data yang sudah kalian dapat. Nah, yang pertama di sini segmen ini yang paling atas itu ada menu bar. Menu bar itu dasar menu-menu dasar yang memang selalu ada kan di setiap software. Nah, yang paling kiri ini ada file, ya kan? File di sini berisi new, open, save, save as, dan seterusnya. New itu digunakan untuk kita menambahkan file baru atau membuat file baru. Lalu yang di bawahnya yaitu open. Yang jelas open itu kan membuka. Jadi kita punya file lalu kita buka, ditampilkan ke dalam workspace ArcMap. Oke, di sini yang layar putih ini namanya workspace. Workspace itu tempat displaynya kalian, seperti apa ya, meja gambarnya kalian. Lalu di sini ada save, save as, save copy. Di sini fungsinya sebenarnya sama, tapi kalau yang save as dan save copy itu spesifik. Jadi mungkin kalau kalian save as itu ya, itu diklik nanti kalian bisa namai sendiri, kalian bisa pilih foldernya sendiri, begitu juga save a copy. Intinya di sini untuk nyimpan file setelah kalian membuat peta. Lalu ada share as. Share as di sini ada map package dan service, ya kan? Fungsi share as adalah menyimpan keseluruhan data, termasuk juga SHP. Ya, data dasarnya dari ArcGIS adalah SHP, dan ketika dibuka dan dikopikan, file tersimpan dalam satu package tersebut ini ya. Itu fungsinya map package. Jadi buat kalian nggak ngopi beberapa segmen file gitu kan, nggak repot juga kan. Nah, di sini ada add data. Add data itu maknanya kan menambahkan data. Jadi fungsinya adalah membuka atau menambahkan data SHP atau shape file, juga menambahkan data raster dan data vektor. Setelah itu di sini juga ada page and print setup nih kan. Page and print setup itu seperti kalian ingin print dan juga mengatur ukuran kertasnya ketika di print atau diimpor. Oke, print review ini fungsinya untuk kalian meninjau ulang mungkin setelah selesai tugasnya, terus kalian mau lihat petanya itu dari sudut pandang yang lebih sempit, lebih jauh. Jadi biar ini layoutnya kurang gini, kurang gitu, jadi bisa dibenain kan. Nah, di sini ada export map. Export file itu fungsinya kalian menyimpan file yang sudah kalian buat di ArcMap itu menjadi format lain. Nih ya, coba diklik export map. Oke, agak lama. Klik 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 klik. Wah, oke, udah muncul ternyata. Nah, di sini kan kalian saat export map itu kalian bisa pilih folder. Silahkan pilih folder yang mana yang mungkin dibutuhkan untuk menyimpan file ArcGIS kalian. Lalu ini bisa diubah juga namanya. Yang paling penting ada di sini. Kalau export itu konsepnya kalian mengubah
dari file default yang biasanya disimpan ketika kalian menggunakan save as, kalian bisa ngubah ke banyak bentuk di sini. Ada AI, ada EPS, ada PDF yang biasanya digunakan oleh semua orang. Itu kan lebih mudah ya, karena PDF readernya juga banyak. Ada SVG, BMP, JPEG dan lain-lain. Oke, saya klik cancel. Oke, itu yang ada di dalam menu file. Lalu menu edit. Ya, menu edit di sini ada undo, redo, ya seperti biasa. Menu edit di sini adalah menu yang kalian gunakan saat kalian ingin mengedit sebuah file yang ada di ArcMap, yang ada di workspace khususnya. Jadi ketika kalian ingin undo, redo, kalian bisa gunakan tool menu edit ini, maksud saya. Oke, lalu di sini ada menu view. Menu view ada data view, layout view, graphs, reports, dan lain-lain. Ini menu biasa. Oke, ada bookmarks, ada insert. Oke, di sini menu insert itu memunculkan informasi-informasi terkait peta, misalnya informasi batas kota, jalan, saluran plumbing, mungkin misalnya setelah kalian menginputkan data ke dalam workspace di base map-nya. Lalu di sini ada selection. Nah, ini nih yang paling sering digunakan, geoprocessing. Geoprocessing di sini menunya digunakan untuk ini mungkin merge itu menyatukan, split, ada intersect juga. Nah, yang paling sering diakses juga adalah Arc Toolbox. Arc Toolbox itu tempat analisis data ketika kalian sudah selesai membangun map kalian yang ada di workspace. Setelah itu kalian bisa gunakan Arc Toolbox untuk melakukan analisis data. Nah, di sini ya ketika diklik Arc Toolbox, di sini kan banyak pilihan. Pilihan-pilihan di sini pada dasarnya adalah untuk menganalisis data yang biasanya di sini itu munculnya analisis statistik, jadi matematis ya yang muncul. Oke, kita tutup. Kalian kalau memang ingin praktis, Arc Toolbox sudah ada di sini. Tapi kalau memang masih baru akses, kalian bisa klik geoprocessing lalu klik Arc Toolbox. Oke. Itu yang saya lakukan barusan. Ada customize di sini. Customize maksud saya. Ini pasti ada di setiap software ya. Fungsinya adalah ketika kalian menginginkan untuk mengubah tampilan yang ada di sini di toolbar sini, itu kalian bisa nambahkan. Misalnya kalian mau menambahkan ini nih, geodatabase history misalnya, atau GPS, kalian tinggal klik udah. Nah, di sini kan sudah muncul terusnya tuh GPS yang tadi saya klik. Kalau di sini merepotkan, kalian bisa pindah aja ke atas. Nah, seperti ini. Pindah lagi kalau memang masih ada ruang di sini kan. Nah, fungsinya customize itu untuk apa ya? Untuk mempraktiskan aja gitu. Jadi ketika kalian butuh menu tambahan, kalian bisa langsung ke customize, pilih toolbars, lalu kalian bisa ubah tampilan yang ada di toolbar sini. Ada juga extension. Biasanya extension itu seperti kalian punya plugin tambahan atau aplikasi tambahan untuk mendukung pengerjaan tugas kalian di ArcMap. Di sini ada menu Windows. Nah, di menu Windows ini ada dua komponen penting yang paling sering diakses ketika kalian mengerjakan tugas pemetaan kalian. Itu yang pertama, Table of Contents atau TOC. Kita sebut TOC aja ya, biar praktis. TOC atau Table of Contents itu pada dasarnya kalau pada buku itu seperti daftar isi. Nah, tapi di sini isinya bukan bab 1, bab 2 pembahasan gitu, bukan. Isinya yaitu tempat untuk layer. Nah, ini
kita lihat tempat untuk layer yang ditampilkan di sini. Itu biasanya kalau kalian sudah mengakses file map, file peta, itu yang masuk yang pertama kali di sini akan ada muncul layer 1. Layer 1 itu base map. Base map itu file dasar dari map kalian. Kalian punya peta wilayah kabupaten. Nah, itu wilayah kabupaten itu base mapnya. Nah, setelah itu ada muncul layer kedua itu SHP. SHP itu data-data yang sudah kalian input di atas base mapnya itu. Ketika kalian memang tidak sengaja ya, pada sidebar ini kalian tidak sengaja pencet close, nah hilang, lalu kalian bingung. Wah, enggak, jangan bingung, ada klinik tongfang. bukan, ada di menu Windows kalian bisa klik table of contents lagi, lalu akan muncul. Nah, akan muncul, kalian minimize saja atau hide. Nah, lebih mudah kan. Setelah itu di sini di sidebar yang kanan di sini ada katalog. Built-in katalog ini fungsinya adalah untuk memudahkan kalian ketika memasukkan atau mencari file dan data dari sebuah folder. Jika kalian bingung di sini kok tidak muncul folder yang kalian inginkan, kalian bisa klik folder connection lalu connect to folder. Nah, kita bisa pilih nih di sini, mungkin ada di disk apa, kalian bisa menyimpannya di USB drive atau di internal drive, silahkan. Oke, saya klik OK. Itu yang ada di dalam ArcMap. Oke, lalu selanjutnya adalah Arc Catalog ya. Arc Catalog ini sebenarnya hampir sama dengan built-in katalog yang ada di ArcMap tadi yang saya tunjukkan di sidebar kanan tadi, tapi di sini lebih lengkap ya, lebih free toolnya. Jadi kalian juga bisa melihat preview dan lain-lainnya ini. Nah, apa sih fungsi Arc Catalog? Fungsi Arc Catalog adalah tempat untuk manajemen data. Manajemen data itu maksudnya ya kalian mengatur ya kan, datanya mau disimpan di mana, data yang mau diakses yang mana. Nanti kalau lebih gampangnya data kita itu di search di mana ya kan, di situ fungsinya Arc Catalog. Ada juga menentukan sistem koordinat. Lalu di sini di dalam Arc Catalog ini kan ada katalog tree nih di sini di sidebar yang paling kiri ini. Nah, kalau kalian ingin membuka suatu data, misalnya saya contohkan ya, di sini ada folder connection ya kan. Kalau kalian ingin mencari folder kalian, jangan khawatir kalau memang di situ masih belum muncul. Kalian klik folder connection lalu kalian pilih nih connect to folder tuh yang di pojok di sini. Lalu kalian bisa pilih folder mana yang ingin kalian hubungkan, seperti kalian ada USB drive, libraries, disk PC begitu. Bisa klik cancel. Oke, di sini karena sudah ada, jadi saya tinggal klik nih misalnya lapak JS Kabupaten Jember. Ini saya buka ya. Nah, di sini kan muncul nih file SHP-nya itu shape file. Jadi file-file ini yang nantinya bisa dibuka di dalam ArcMap ya. Konten ini memunculkan berkas-berkas apa aja yang dalam folder satu ini. Lalu setelah itu ada preview. Nah, ya baik, itulah semua tools yang ada di ArcMap dan Arc Catalog. Ya, selesai. Ya, mungkin penjelasan saya memang kurang clear atau kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang ArcGIS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti.